Ini kepala pemerintahan, kepala negara pertama, sekali lagi pertama, yang di hadapan Presiden Joe Biden tegas mengatakan bahwa ini merupakan suatu kekejaman, atrocities yang harus dihentikan. 67 negara Pak, cuma satu presiden yang ngomong itu, dan 67 negara belum memberikan respon yang memadai. Bapak tahu siapa presiden itu? Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu setelah di KTT Oki, kemudian Presiden Jokowi terbang menuju Amerika Serikat untuk mengadakan pembicaraan secara khusus dengan Joe Biden mengenai perubahan iklim, investasi, dan juga tak lupa Presiden Jokowi menyampaikan untuk Joe Biden mengambil langkah dan keputusan untuk menghentikan perang antara Palestina dan Israel. Tentunya ini hanya Presiden Jokowi ya secara langsung mengatakan di depan Joe Biden untuk segera Joe Biden mengambil sebuah tindakan ya. Langsung bertemu Joe Biden ya, ditawarkan teh atau kopi. Situ secara spesifik Presiden Jokowi menyampaikan tentang konflik yang terjadi di Gaza teman-teman, dan meminta Amerika Serikat untuk segera mengambil sebuah keputusan dan mengenai konflik tersebut agar segera selesai. Tentunya ini luar biasa Pak Jokowi ya, secara langsung menyampaikan di depan Joe Biden ya, untuk jangan sampai itu rumah sakit itu yang dimana tempat untuk mengobati korban perang malah dibom ya. Jokowi menyampaikan itu secara tegas di depan Presiden Amerika Serikat Joe Biden ya. Ini kepala pemerintahan, kepala negara pertama, sekali lagi pertama, yang di hadapan Presiden Joe Biden tegas mengatakan bahwa ini merupakan suatu kekejaman, atrocities yang harus dihentikan. Mana ada negara-negara yang berani mengatakan seperti itu di depan Presiden Joe Biden? Tidak ada. Demi kemanusiaan. Kita bukan dalam rangka membela Hamas, tidak. Apalagi kita harus membela Israel, tidak sama sekali. Yang kita bela adalah manusia-manusia yang tidak berdosa, yang tidak pernah menandatangani untuk mereka akan mati. Satu-satunya presiden yang berani berkata sudah saatnya kita memikirkan memboikot produk-produk Israel sampai tanah atau pembunuhan terhadap rakyat Palestina dihentikan. 67 negara Pak, cuma satu presiden yang ngomong itu, dan 67 negara belum memberikan respon yang memadai. Bapak tahu siapa presiden itu? Joko Widodo. Luar biasa Joko Widodo. Nggak seperti biasanya teman-teman, Bapak Haikal mengatakan seperti itu ya kepada Presiden Joko Widodo ya. Biasanya kontra dan berseberangan dengan Presiden Joko Widodo. Tapi untuk hal ini ya, presiden yang dianggap anti-Islam ya, kemudian mengkriminalisasi ulama, tidak perlu banyak bicara, langsung di garis depan ya, untuk apa ya, mencoba menyelamatkan Palestina. Hasil dipikirkan belakangan, tetapi Pak Jokowi telah melakukan hal yang sangat luar biasa, bahkan ditunjuk oleh Oki sebagai perwakilan juru damai antara Israel dan Palestina. Ini adalah langkah diplomasi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo sebagai suatu langkah yang sangat luar biasa, berani, dan ini suatu yang tentu saja bagian dari upaya Indonesia untuk ikut serta menyelesaikan konflik di Gaza. Joko Widodo minta langsung kepada Presiden Amerika Serikat untuk ikut menghentikan kekejaman Israel di Gaza. Ini adalah langkah yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. So Indonesia appeal to the US to do more to stop the atrocities in Gaza. Ceasefire is a must for the sake of humanity. Once again, thank you for your invitation, President Biden. Thank you. Thank you.
Sekali lagi ini adalah langkah yang sangat berani yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Satu-satunya presiden di Asia yang berani meminta Joe Biden untuk ikut menghentikan aksi kekejaman Israel terhadap Palestina dan Gaza. Kalau bukan Jokowi, Joe Biden tidak akan kreken. Kalau toh menerima, kemudian ngomong seperti ini, mungkin pulangnya dikasih rudal. Tapi karena ini Pak Jokowi, Joe Biden sangat menghayati apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi terkait aksi kekejaman Israel di Gaza. Tanggal 14 November tahun 2023, Presiden Indonesia Joko Widodo telah berkunjung ke Amerika Serikat untuk bertemu dengan Presiden Joe Biden. Pertemuan ini menjadi sangat penting bagi kedua belah pihak karena bersamaan dengan isu keamanan regional serta krisis energi yang telah terjadi di seluruh dunia. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak mengadakan pertemuan terbatas. Tentunya dalam pertemuan terbatas tersebut membahas mengenai kerjasama ekonomi, yaitu mengenai soal Comprehensive Strategic Partnership yang telah berlangsung 8 tahun antara kedua belah pihak. Presiden Joe Biden juga berterima kasih mengenai hubungan diplomatik yang baik antara Indonesia dan Amerika Serikat yang sudah berlangsung selama 75 tahun. Dalam sesi terakhir, Presiden Joko Widodo juga mengajak Amerika Serikat untuk menghentikan konflik serta kekejaman yang telah terjadi di wilayah Gaza. Seperti yang kita tahu bahwa Amerika Serikat adalah sekutu dekat Israel, sehingga harapan dunia Amerika Serikat bisa membujuk Israel untuk menghentikan penyerangan karena ini sudah levelnya genosida. Seperti yang kita tahu bahwa berita terakhir mengenai warga Gaza sekitar 1,5 juta dipaksa pindah dari wilayah Gaza. Padahal itu kan tempat mereka, tempat rumah mereka, tapi mereka dipindah ke selatan Gaza atau mendekati perbatasan Sinai di wilayah Mesir. Selain itu kita juga berharap konflik ini segera berakhir seperti apa yang disinggung oleh presiden kita. 8 miliar penduduk dunia serta 190 pemimpin negara, tapi tidak satu pun mampu menghentikan konflik ini. Film Kopi Malam. Selamat malam. Melihat sosok Pak Jokowi yang sangat luar biasa menjadi Presiden Indonesia yang ke-7. Semakin hari Pak Jokowi selalu menunjukkan kecanggihannya, kepintarannya, kecerdasannya di akhir-akhir masa jabatannya. Walaupun banyak yang gak seneng dengan trik-triknya Pak Jokowi, tapi di luar negeri, di belahan sana, sangat dihormati. Di belahan sana mengakui Pak Jokowi itu baik, pemimpin negeri yang paling baik. Tapi di dalam negeri sendiri, sebagian orang mencaci maki masalah ini itulah segalanya. Itulah kalau orang mempunyai politik, memang gitu politik. Kecerdasan, kepintaran, di balik itu juga banyak yang membencinya. Maka jangan heran kalau politik Indonesia itu yang sangat-sangat sedikit kejam, tidak melihat kawan maupun sahabat. Kawan akan menjadi lawan. Pak Jokowi yang semakin hari dengan sibuk urusan negeri ini, melalang buana ke luar negeri, terus menunjukkan kepintarannya, kecerdasannya sebagai seorang Presiden Republik Indonesia. Mungkin presidennya akan datang, nggak tahu bisa seperti Pak Jokowi atau tidak. Mudah-mudahan bisa dalam menjalankan tugas-tugasnya. So, masalah dalam negeri, soal anaknya, soal Pilpres 2024 yang sangat booming sekali, menjadi ujung tombak mulut mencaci maki Pak Jokowi. Itulah politik. Tapi Pak Jokowi tidak akan berhenti untuk terus bekerja mencari nama baik negeri ini agar dipandang dunia lebih baik lagi. Salam NKRI, salam cinta Pak Jokowi. Sehat selalu untuk Presiden RI. Film Kopi Malam.
Ya. Kita sudah beberapa kali melihat bagaimana keberanian Pak Jokowi ketika ke Ukraina, kemudian ke Afghanistan tanpa menggunakan rompi peluru, anti peluru. Ya kan, kemudian ke Nduga, Papua, di mana di sana itu banyak separatis ya. Gerombolan pemberontak. Presiden Jokowi naik motor paling depan. Itu sebenarnya sangat berbahaya. Kalau mereka punya sniper bisa saja kena bidik. Tetapi Pak Jokowi tidak memikirkan hal itu. Segala upaya dicoba bahkan kemarin untuk menjaga perdamaian di Ukraina. Ya, dimana pada saat itu Ukraina sangat-sangat rawan karena terjadi konflik dan perang di sana dengan Rusia. Kemudian ke Afghanistan. Bahkan ke Afghanistan yang sangat-sangat negara paling berbahaya ya. Tidak menggunakan rompi anti peluru, kemudian memimpin sholat di sana. Presiden yang selama ini dicap anti-Islam, presiden yang dicap selama ini mengkriminalisasi ulama, sekarang berdiri di garis depan untuk membela Islam, teman-teman. Tentunya kalau di Palestina bukannya Islam, karena di Palestina hanya Nasrani, Kristen banyak. Ya, segala upaya dicoba, walaupun keberhasilannya dipikir belakangan, tetap Pak Jokowi dengan gagah berani. Tentunya bukan sembarang orang yang berani menyampaikan soal Gaza dan Palestina di depan mata Presiden Joe Biden selain Presiden Joko Widodo. Bahkan saya melihat sebuah artikel dan juga dari Bule ya, mengatakan bahwa Pak Jokowi telah melakukan hal yang luar biasa, cukup berani untuk datang langsung ke Joe Biden untuk menyampaikan hal itu. Luar biasa Pak Jokowi ya. Semoga presiden yang akan datang kita akan mempunyai presiden yang mungkin saja kita yakin lebih dari itu ya. Presiden yang lebih dari itu, teman-teman. Semoga saja kita mempunyai presiden yang lebih dari situ. Terima kasih teman-teman. Pak Jokowi sehat selalu ya, jaga kesehatan, karena kalau kita lihat video terakhir Pak Jokowi ketika konferensi pers setelah bertemu dengan Presiden Joe Biden, terlihat raut muka yang sangat capek, teman-teman. Sangat capek. Karena memang untuk kepentingan bangsa negara ini, teman-teman. Ya, nggak sepantasnya kita menghujat Pak Jokowi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.